Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Antonio Ferry Prasetyo, Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 194 Kali ini aku akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik berkenaan dengan berpikir alternatif kreatif melalui bahasa dan sastra. Mungkin teman-teman pernah mendengar untuk pelajaran bahasa Indonesia menganalisis sebuah novel, buku fiksi ataupun non fiksi, dan juga teks drama. Nah, menganalisa teks novel atau drama yang panjang dirasa sulit oleh teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa yang merasa ini sulit karena mungkin teksnya yang terlalu panjang atau cara menganalisanya. Tidak hanya itu, apabila guru memberikan materi analisis yang kurang atau susah dipahami, itu pun menjadi sebuah kendala bagi teman-teman murid untuk bagaimana sih cara menganalisis sebuah teks, dan juga bagaimana untuk memahaminya, memahami materi yang diberikan oleh guru-guru. Pernah suatu ketika adik kelas saya bertanya kepada saya, ini bagaimana untuk menganalisis teks sebuah novel fiksi ataupun non fiksi, dan juga teks drama. Dulu kan di kurikulum 2013 kan teks cerpen dulu, menganalisis teks cerpen dulu, baru menganalisis novel atau buku fiksi dan non fiksi. Lalu dilanjutkan ke kelas 11 kalau nggak salah, menganalisis teks drama lalu mendemonstrasikannya. Nah, saya waktu itu hanya menjawab, ya apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru coba terapkan aja ke dalam teks tersebut. Sebenarnya tidak sulit untuk menganalisis sebuah teks novel yang pada umumnya panjang, ya pasti di atas, ya halamannya di atas cerbung atau cerpen. Hanya saja mungkin guru-guru itu memulainya itu tidak mudah, seperti misal waktu memberi teks cerpen untuk dianalisis, guru-guru memberikan teks yang mungkin bagi teman-teman kelas SMA, ya terutama kelas 10, 11, 12 itu teksnya terlalu berat, seperti kasus-kasus feminisme, kasus-kasus kolonialisme, atau bahkan bahasanya yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa yang jarang digunakan untuk sehari-hari, seperti bahasa Melayu, bahasa apapun itulah yang mungkin sudah lama, mungkin di zaman dulu-dulu gitu-gitu. Nah, seperti itu. Apabila dengan teks pendek tersebut, misal di cerpen atau cerbung itu, teman-teman masih kurang bisa memahami atau kurang paham lah, ya kurang memahami dan kurang paham tentang bagaimana cara untuk menganalisisnya, berarti ada yang salah dengan kedua belah pihak. Bisa saja guru memberikan teks cerpen atau cerbung, ya seperti tadi, yang materinya terlalu berat atau ceritanya terlalu berat, terus berlanjut pada teman-teman para murid itu kurang memahami teks dulu. Intinya itu sebenarnya sih, kalau mau menganalisis sebuah teks itu, kita pahami dulu teksnya, kita baca perlahan dulu teksnya, lalu kita coba pelan-pelan, oh ini temanya tentang apa, tokohnya siapa aja, lalu dan yang lainnya dan sebagainya. Tentang kurikulum, itu maksudnya tadi ke mencermati kompetensi dasar, ya di 2020. Tentang permasalahan kurikulum ini, yang saya rasakan itu benar, teks cerpen dulu, baru teks buku dan non fiksi, buku fiksi dan non fiksi selanjutnya. Lalu di kelas 11 tadi menganalisis teks drama dulu, baru mendemonstrasikannya.
Ketika sudah mencermati kompetensi dasar dan teman-teman murid masih kurang memahami dan mengaplikasikannya pun dan mengaplikasikannya untuk menganalisis sebuah teks, mungkin ada yang salah dengan cara menyampaikan materi oleh guru atau materi yang disampaikan kurang masuk ke murid-murid seperti penjelasan atau kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Membicarakan kompetensi dasar, adanya pembaruan itu penting agar bisa dilihat ulang apakah kompetensi dasar sebelumnya ini sudah baik atau belum. Seperti di review lah, ini bagi murid sudah cocok atau belum. Kalau semisal sudah cocok ya oke-oke aja, kalau belum ya kita perlu pembaruan lagi. Memulai materi mengenai teks drama dengan menganalisis dulu itu bagi saya pribadi itu kurang pas. Kenapa? Ini opini saya yang akan saya sampaikan kepada semuanya. Bisa digabungkan antara menganalisis dan mendemonstrasikannya. Lalu atau bisa juga dilakukan setelahnya. Jadi didemonstrasikan dulu baru dianalisis teksnya. Kalau semisal menganalisis teksnya dulu itu mungkin bagi saya itu agak kurang kalau semisal kita juga tidak mengikuti alur teks dramanya tersebut atau bahkan ikut mendemonstrasikannya. Lalu setelah sudah membaca teks dan mempraktekannya, lalu bisa menganalisis, dan pada akhirnya para murid bisa menganalisis terlebih dahulu sebelum mendemonstrasikan, itu tidak menjadi masalah yang teks drama tadi ya, asalkan para murid bisa mengerti materi yang disampaikan. Semua akan kembali ke bagaimana para guru menyampaikan materi untuk tujuan utama, yaitu para murid paham betul materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh guru itu sangatlah penting karena bisa menjadi tolak ukur seorang murid memahami materi atau tidak. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, guru harus memulai sebuah materi yang ringan dahulu, seperti teks-teks ya mungkin cerpen anak-anak masa muda lah, dimana anak-anak SMA itu mengalaminya seperti percintaan, ditinggal ya yang lainnya, masalah keluarga dan sebagainya. Jangan sampai langsung memberi murid materi yang berat. Menganalisis sebuah buku fiksi, non fiksi sudah terbebani karena jumlah halaman yang banyak. Mungkin bagi sebagian orang, teman-teman di kalangan sekolah menengah atas tuh ada yang kurang suka membaca buku yang terlalu panjang. Itu menjadi sebuah persoalan sebenarnya, karena harusnya itu dibudayakan dulu membaca sejak awal, membaca yang pendek-pendek dulu seperti cerpen, cerbung, ataupun ya diadakan baca buku tiap pagi lah, istilahnya nyicil-nyicil dulu, jadi tidak sadet langsung gitu keseluruhan dibaca hari itu, atau beberapa kali pertemuan aja harus selesai, tidak bisa, karena kemampuan masing-masing individu itu berbeda-beda. Ditambah materi di awal yang kurang bisa dipahami akan bertambah pada kinerja atau progres para murid-murid. Jadi pada intinya menganalisis sebuah teks itu sebenarnya gampang, asalkan materi di awal dan juga pemberian teks itu dilakukan dengan baik. Lalu teman-teman para murid itu juga bisa kalau semisal tidak bisa memahami teksnya, itu bisa juga menanyakan kepada teman-teman yang sudah paham betul tentang bagaimana cara menganalisis teks dengan cerita yang panjang seperti itu. Nah, guru pun juga bisa memberikan seperti materinya. Kalau misal ada yang kesusahan, mengajak teman-teman yang sudah bisa itu untuk memberikan ya istilahnya seperti membantu guru lah untuk menjelaskan materi yang susah itu, dan juga bagaimana cara menganalisis teks yang susah itu juga dirasa susah bagi teman-teman yang mungkin belum bisa atau bahkan nggak suka dengan teks yang panjang,
menganalisis seperti itu. Begitu semuanya tentang penjelasan saya tentang pendekatan saintifik berpikir analitik kreatif, alternatif kreatif melalui bahasa dan sastra. Semoga penjelasan saya masuk dan juga bisa dipahami. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, dan terima kasih.